perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat kita lihat juga sudah bergabung, serta Bapak Ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu dari jajaran ketua dan tim pengurus Dekanasda Kabupaten Kota seprovinsi Kalimantan Barat beserta jajaran pengurus ini kita lihat sudah hadir tentunya. Dan juga Bapak Ibu peserta dan juga pegiat fashion Kalimantan Barat yang sudah bergabung. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung kita di pagi hari ini di suatu program atau rangkaian acara yang kita bilang ini membutuhkan waktu yang luar biasa untuk para penggiat atau pengrajin penjahit, juga pengrajin desain, untuk kita sama-sama akan dapatkan informasi-informasi lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi hari ini tentunya kita akan bersama-sama mengetahui juga siapa 3 terbaik yang nanti Ibu Lis Tarmizi akan memberikan pengumumannya buat para penggiat atau pengrajin tenun yang sudah berpartisipasi. Namun sebagai awal, sebagai informasi bahwa gelaran kita pada kesempatan pagi hari ini merupakan lanjutan pengembangan kain tenun lokal sebagai salah satu komoditas unggulan Kalimantan Barat. Sebagai gambaran tahun 2017 hingga sekarang, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya pengembangan kain Lunggi Sambas, dan puji syukur alhamdulillah baru saja mendapatkan penghargaan terbaik untuk Lunggi Sambas tentunya langsung oleh Ibu Riana Joko Widodo kemarin di gelaran Karya Kreatif Indonesia di seri kita yang ketiga. Ini menandakan bahwa tenun Kalimantan Barat mendapatkan perhatian yang luar biasa di nasional. Bapak Ibu dan juga peserta Zoom kita pada kesempatan kali ini, tidak salahnya sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya bersama-sama kita bermunajat pada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian acara Zoom kita ini berjalan dengan lancar dan tentunya mendapatkan berkah maghfirah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa kita pada kesempatan kali ini kepada Mas Danan juga sudah bergabung sama kita untuk memimpin doa kita pagi hari ini. Kami silakan untuk Mas Danan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga acara virtual fashion show dan penutupan pelatihan desain dan jahit dalam rangka hilirisasi produk kain tradisional Kalimantan Barat berjalan dengan lancar, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberi kesehatan. Izinkan kami memimpin untuk yang beragama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika min wadidani wa qahri rijal. Allahumma inni as'aluka ma fil asya'i kulliha wa syukralaka 'alaiha atta tarda wa ba'da ridha wal hirata fi jammi ma yakunu fil hirati wa bi jami ma'syuril umuri kulliha la bi ma'syuriha ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ajran fil imni wa barakatan fil rezeki wa tawatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa rafiratan wa'dal maut. Allahumma hawin alana fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas dan sudah memimpin doa kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan di Zoom juga tentunya pada kesempatan kali ini saya melihat ada Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Barat nih, Pak Hasan Setio. Selamat pagi Pak. Dan juga selamat juga sudah melaksanakan Rapimnas ya untuk Kadinnya, Bapak Edi Ganevo sampaikan salam bahwa Kadin ini juga support untuk UMKM. Nah kali ini tenun nih Pak, semoga Provinsi Kalimantan Barat Kadin mensupport juga nih, selain bergabung atau bersama-sama nanti Bank Indonesia. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Agus Kusaini juga sudah bergabung bersama kita. Pak Agus Kusaini kami persilakan untuk langsung memberikan sambutan sebagai prakata awal kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Aryo, kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Ketua Dekrasnasda Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Lis Maryani Sutarmiji, beserta jajaran pengurus. Terima kasih Bu sudah hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Ketua dan pengurus Dekrasnasda Kabupaten Kota se-Provinsi Kalimantan Barat, beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan OPD di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Yang kami hormati narasumber kegiatan pelatihan Bapak Wignyo Rahardi beserta tim. Terima kasih Pak Wignyo sudah hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Kadin Kalimantan Barat yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Ibu penggiat fashion di Kalimantan Barat yang juga hadir pada kesempatan ini, dan juga yang kami banggakan para peserta pelatihan desain dan jahit serta seluruh tamu undangan yang berbahagia yang hadir pada saat ini. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat ridho rahmatnya kita diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri pada kegiatan penutupan pelatihan desain dan jahit dalam rangka hilirisasi produk kain tradisional Kalimantan Barat. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pengurus Dekrasnasda Provinsi, Ibu Listiana Lis Maryani, dan juga Dekrasnasda Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat serta pemerintahan daerah atas dukungan dan partisipasi dalam kegiatan desain dan menjahit ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan secara baik dan lancar. Kami juga mengucapkan apresiasi kepada narasumber Bapak Wignyo Rahardi beserta tim yang sudah bersedia berbagi ilmu khususnya tentang pengembangan dan hilirisasi kain tradisional di Kalimantan Barat. Tak lupa kami juga sampaikan salam hangat kepada peserta pelatihan desain dan jahit yang insya Allah dapat mewakili potensi-potensi unggul di kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Semoga kegiatan ini dapat menambahkan ilmu kepada rekan-rekan semua dan dapat diaplikasikan untuk mengembangkan industri fashion dan UMKM di Kalimantan Barat di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk terus mengembangkan usaha-usaha unggulan lokal dari waktu ke waktu, termasuk kain tradisional atau fashion yang ada di Kalimantan Barat. Bank Indonesia menyadari bahwa UMKM ini termasuk yang wastra kain tradisional ini perlu ada dorongan agar mereka dapat meningkatkan kualitas
dan kuantitas produksinya demi meningkatkan kesejahteraan UMKM itu sendiri. Yang kedua juga untuk pemulihan ekonomi secara nasional. Kami yakin UMKM ini adalah suatu industri kegiatan yang memang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, ini terlihat bahwa punya kekuatan daya tahan terhadap gonjangan perekonomian, termasuk dalam kegiatan seperti resesi saat ini. Kami yakin UMKM akan dapat berkembang dan menjadi sumber ekonomi baru dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan juga di Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, pada sejak tahun 2017, Bank Indonesia ini sudah melakukan pembinaan kepada kelompok pengrajin tenun dari Desa Sambas, yaitu Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Alhamdulillah atas binaan ini kelompok pengrajin ini terus berkembang, hasil karyanya terus dapat dinikmati, dan sekarang hasil karyanya telah banyak dikenal baik secara nasional maupun secara internasional. Moga-moga ke depan tenun Sambas ini ataupun kain-kain tradisional Kalimantan Barat terus dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perkenankan BI Kalbar dengan pengrajin ini memang kita mulai di tahun 2017, kemudian kita lanjutkan di tahun-tahun berikutnya di 2019 sampai tahun 2020. Beberapa program yang sudah kami sampaikan atau kami kembangkan dengan Dekranasda, juga dengan pemerintah Kabupaten Sambas dalam pengembangan kain tenun, ada beberapa bantuan yang sudah kami berikan seperti alat tenun bukan mesin, kemudian juga pelatihan. Kami juga telah memberikan pelatihan baik cara penggunaan alat tenun, juga kami juga melakukan pelatihan mengenai pewarnaan. Memang pengembangan tenun ini memang tidak terlepas dari proses pewarnaan khususnya perwarnaan alami yang memang permintaannya cukup besar. Kemudian juga kami juga melakukan pelatihan bersama desainer nasional dan juga melakukan revitalisasi rumah tenun yang ada di Sambas. Kami juga telah melakukan promosi dalam bentuk pameran dan atau fashion show baik skala nasional maupun internasional untuk memperkenalkan kain Sambas. Kemudian berikutnya kami juga menyusun dokumentasi mengenai kelompok yang kami sebagai alat media untuk mengenalkan kepada di tingkat nasional maupun internasional. Kami juga telah melakukan kerjasama pemasaran dan juga pelatihan lanjutan mengenai alat tenun bukan mesin untuk meningkatkan kualitas dari tenun Sambas. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tahun ini Bank Indonesia kembali melakukan kerjasama khususnya dengan Dekranasda, ini baik di provinsi maupun kabupaten kota, serta dinas terkait untuk memperkenalkan keunggulan kain tradisional Kalimantan Barat. Alhamdulillah telah dilaksanakan pada saat bulan ini, yaitu mengenai pelatihan menjahit dan mendesain atau pelatihan desain dan jahit yang alhamdulillah diikuti oleh wakil-wakil dari kabupaten kota di Kalimantan Barat. Kerjasama ini sejalan dengan nota kesepahaman yang memang sudah ditandatangani antara Bank Indonesia Pusat dengan Dekranasda Nasional, yaitu yang antara anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, ini Bapak Doni B. Juwono, dengan Ketua Dekranasda Nasional Ibu Wuri Makhruf Amin pada tanggal 7 Oktober 2020. Dapat kami laporkan pelaksanaan desain dan menjahit ini telah dilaksanakan selama 14 hari. Kegiatan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan kemudian ada sekitar 100 jam pelatihan yang sudah ditempuh oleh peserta. Ini kalau dari total jumlah pesertanya ada 37 peserta secara total.
19 ini ada program desain, sedangkan 18 ini program jahit. Berdasarkan penjelasan tim ataupun narasumber, ini dari Pak Wignyo Rahardi berserta tim, ini beliau mengapresiasi keseriusan dan juga kualitas peserta program dari Kalimantan Barat. Bahkan dinilai itu lebih baik dari provinsi-provinsi lain. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah serius mengikuti program desain dan menjahit ini. Semoga ilmu yang telah didapat nanti bisa mengembangkan kain tradisional Kalimantan Barat lebih dikenal, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dan kami berharap juga dengan adanya pelatihan ini, teman-teman yang mengikuti pelatihan dapat menyebarkan ilmunya kepada teman-teman lain yang mungkin belum punya kesempatan untuk mengikuti pelatihan desain dan menjahit ini. Semoga terbentuk komunitas yang ada di Kalimantan Barat dan bisa lebih memperkaya produk dan produk-produk dari wastra kain tradisional Kalimantan Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak lupa kami mengharapkan agar tidak segan-segan untuk membagikan ilmu kepada rekan-rekan pelaku UMKM lain yang belum berkesempatan ikut pada program ini. Dari sisi dukungan, kami mengharapkan agar Dekranasda Provinsi dan juga Kabupaten Kota dapat mendukung perkembangan rekan-rekan peserta dari segala sisi. Kerjasama dan sinergi yang baik ini tentunya akan memberikan dampak moral dan dampak real yang positif kepada para peserta yang telah lulus. Semoga ini memberikan manfaat besar bagi pengembangan kain tradisional di Kalimantan Barat. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini akan diumumkan ini peserta terbaik. Mohon nanti kesediaan Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Lis Maryani, untuk dapat mengumumkan peserta-peserta terbaik yang menurut penilaian kami memang layak untuk mendapatkan penghargaan. Semoga ini memberikan semangat kepada para peserta untuk tetap terus mengembangkan diri untuk menjadi yang lebih baik. Selanjutnya, pada kesempatan ini kami mohon izin untuk menampilkan pada sesi terakhir nanti, yaitu karya-karya busana terbaik dari seluruh rekan peserta dalam tayangan fashion show. Semoga ini bisa paling tidak memberikan kebanggaan kepada para peserta yang ikut dalam kegiatan ini dan juga memberikan semangat kepada rekan yang lain dan menginspirasi rekan lain bahwa pengembangan kain tradisional Kalimantan Barat ini bisa luar biasa dan bisa moga-moga bisa lebih diterima baik di tingkat nasional maupun internasional. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami berharap sinergi dan kerjasama pengembangan UMKM dan penggiat pengrajin di Kalimantan Barat ini dapat terus ditingkatkan, khususnya bersama dengan Dekranasda dan pemerintah daerah, agar UMKM yang terkait sama wastra dan juga kerajinan ini bisa lebih mandiri. Dapat kami laporkan pula bahwa kegiatan ini berjalan lancar dan pada kegiatan pelatihan kami laporkan bahwa protokol kesehatan telah kami jalankan secara ketat guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Dari pelaksanaan kami mendapat laporan bahwa seluruh peserta memang melakukan secara tertib. Alhamdulillah ini seluruh peserta telah menjalankan protokol dengan baik, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan tubuh selama kegiatan, serta membatasi keluar rumah ataupun hotel selama periode pelatihan. Ini alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kembali kepada peserta yang sudah berkomit untuk menjalankan protokol kesehatan. Moga-moga ini juga sebagai sarana kita untuk mencegah ataupun membatasi penyebaran COVID-19.
Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai penutup, mari kita bersama-sama terus mendukung UMKM Kalimantan Barat, dan tidak lupa kita berdoa agar COVID-19 segera berakhir sehingga kondisi kembali normal dan perekonomian Kalimantan Barat dapat bangkit kembali. Seperti pepatah mengatakan, tidak ada gading yang tak retak. Kami juga memohon maaf bila selama pelatihan terjadi kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon sebelum kami menutup ini ada titipan pantun yang ini sudah dibuat, katanya ini membuatnya aja berpikirnya sudah luar biasa susahnya gitu. Kami mohon membacakan pantun. Rahmat dimohonkan kepada Tuhan, ampunan dan harapan yang berkumandang. Selamat telah mengikuti pelatihan, mudah-mudahan UMKM Kalbar semakin berkembang. Sekian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bersama langkah kita dan menjadikan Kalbar dan Indonesia menjadi lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum air selasih, jangan lupa buahnya kueni. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Agus Kusaini. Kalau Pak Agus sudah nibu pantun, saya pun ikutlah nak pantun. Ini juga gimana Pak Witnyo setelah beberapa hari di Pontianak kayaknya udah siap berpantun juga nih setelah Pak Agus berpantun. Terima kasih Pak Agus kesempatan kali ini sudah memberikan informasi. Dan berikutnya ini sudah ada ketua tim pengajar pelatihan menjahit dan merancang busana yang beberapa hari berdomisili berpindah kerja ke kota Pontianak nih. Luar biasa. Terima kasih Mas Wikjora Hadi. Yang notabene juga kami informasikan buat Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung bahwa Bapak Wikjora Hadi ini merupakan desainer nasional dan juga merupakan owner Tenun Gaya. Nah ini kemarin juga dihadirkan di Karya Kreatif Indonesia di seri yang ketiga dan melanjutkan pelatihan hampir kurang lebih 2 minggu begitu pelatihan. Kami silakan memberikan informasi kepada kita bersama, Mas Wikjora Hadi, informasi-informasi apa sih sebenarnya para pengrajin kita, perancang kain tenun di Kalimantan Barat ini pada khususnya yang kemarin sudah berpartisipasi menjadi peserta. Monggo, kami silakan Mas Wikjora Hadi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini yang terhormat Pak Agus Kusaini sebagai pimpinan perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat. Kemudian yang terhormat juga Ibu Lis sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya, dan tentunya juga kepada rekan-rekan yang hadir yang gabung di dalam acara ini. Saya mau nambahin apa ya, kalau Pak Agus laporannya dalam penyampaiannya sudah lengkap banget gitu. Luar biasa Pak Agus, itu sampai detail disampaikan. Nah, jadi saya kebagiannya sedikit nih Pak Agus nih. Ya. Oke. Oke. Kegiatan dan pelatihan menjahit dan desain ini adalah salah satu, yaitu yang tujuan utamanya adalah mendorong daripada upaya pengembangan dan daripada potensi kain-kain di daerah. Nah, sehingga kalau keberadaan kain-kain, halo putus-putus, jelas nggak ya? Halo. Ya, masih bisa, Pak. Ya, Pak Wikjora masih bisa. Bisa, oke. Jadi, saya ngulang lagi sedikit. Jadi, tujuan daripada pelatihan desain dan jahit ini adalah sebagai salah satu untuk upaya mendorong kain-kain tradisional ya, potensi kain tradisional yang ada di Kalimantan Barat khususnya seperti itu. Nah,
dengan adanya pelatihan jahit dan desain, ini juga sebagai dengan kemampuan mereka yang setelah menguasai apa yang diberikan dalam pelatihan, menjadikan salah satu motivasi juga terhadap para peserta untuk mau menggunakan kain tradisional atau paling tidak tertarik terhadap kain-kain tradisional yang ada di Kalimantan Barat. Nah, dengan adanya ketertarikan ini tentunya harapan kita bersama, apalagi dengan adanya slogan Bangga Buatan Indonesia. Nah, di Kalimantan Barat khususnya sinergi antara Bank Indonesia dengan Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat ini tentunya akan sangat mempercepat daripada mengangkat kain tradisionalnya. Nah, kemudian saya menambahkan yang sampaikan Pak Agus tadi bahwa peserta ya dalam pelatihan pertama adalah tentunya kita lakukan seleksi. Nah, dalam seleksi ini ada 2 tahap, ya Kak. Halo, putus-putus ya. Ya, masih. Halo. Ya, keluarnya masih bagus, Pak Wiknyo. Ya, oke. Dalam seleksi, ya kan, ini dilakukan 2 tahap, yaitu kalau untuk desain, maaf sebentar. Kalau untuk desain, tentunya ini adalah bagaimana kita wawancara untuk mengetahui motivasi, terus bagaimana mereka juga mempunyai ketertarikan terhadap apa yang ingin diikuti dalam pelatihan. Itu dalam wawancara. Kemudian ada juga praktek. Ya, kalau desain ini tentunya adalah membuat sketsa. Bagaimana dia bisa menuangkan inspirasi, ide-ide di dalam sketsa itu adalah tahapan seleksi untuk desain. Nah, begitu juga untuk kelas produksi atau jahit juga tahapan yaitu pertama wawancara, ya. Jadi untuk mengetahui motivasi, mengetahui ketertarikan, keseriusan daripada peserta. Sehingga juga tidak cukup daripada apa yang mereka sampaikan. Nah, ini juga kita uji dalam praktek menjahit. Benar nggak si peserta ini mempunyai kemampuan menjahit, ya. Nah, pelaksanaan dari berjalan lancar. Apa yang memang lulus, tidak lulus, yang seharusnya satu kelas diisi 20 peserta, masing-masing kelas itu, kelas desain 20 peserta, kelas jahit 20 peserta, karena beberapa yang tidak lulus, ya ini artinya menjadikan satu kelas menjadi tidak maksimal dalam 20, tapi hanya masing-masing 19 peserta. Nah, kenapa begitu ketatnya kami dalam seleksi? Karena kalau memang si peserta ini tidak memenuhi kriteria, ini sangat kasihan nanti peserta itu sendiri maupun peserta lain, begitu juga bagi mentor. Pertama, kalau peserta yang tidak lulus ini kita paksakan untuk ikut bergabung dalam pelatihan, itu pengalaman kami adalah si peserta sangat menjadikan minder, dan akhirnya dengan kemampuan yang tidak bisa mengikuti materi yang diajarkan pada pertengahan jalan biasanya adalah mundur. Nah, pertama itu. Kedua, bagi mentor juga akan lebih banyak meluangkan waktu buat si peserta yang memang belum bisa mengikuti karena dari seleksi yang kita paksakan, kan? Jadi alasannya seperti itu. Kalau memang ada peserta yang tidak bisa mengikuti, tentunya mentor lebih konsentrasi terhadap peserta yang banyak.
Jadi makin tertinggal lagi bagi peserta yang mempunyai kemampuan terbatas tadi atau yang tidak bisa mengikuti materi. Nah, akhirnya juga buat peserta yang lain akan menjadi kurang perhatian dari mentor. Nah, di dalam satu kelas yang 19 peserta, baik di jahit maupun di desain, ini mentor ini juga dibantu oleh kawan-kawan desainer Jambi, desainer Pontianak, maaf. Nah, desainer Pontianak ini sangat membantu. Perannya tuh benar-benar membuat suasana cair, karena karena mereka ada yang kenal, suasana juga menggunakan bahasa yang sama, sehingga suasana menjadi begitu cair, suasana menjadi begitu rileks dalam kelas, dalam pembelajaran. Nah, ini tentunya dengan suasana yang rileks juga menjadi lebih banyak bertanya. Mereka lebih aktif karena tidak ada beban antara saya peserta dengan si mentor, ya. Bukan berarti tidak saling menghargai. Di sini fungsinya tetap menghargai, tapi beban untuk malu bertanya, beban takut bertanya atau takut salah bertanya atau takut menjawab dalam pertanyaan yang disampaikan oleh mentor. Nah, ini benar-benar peran daripada kawan-kawan desainer di Jambi ini sangat membantu. Sehingga hasil yang dicapai itu juga di luar dugaan kami, bahwa peserta selain membuat busana yang wajib, yaitu dalam 3 hari 4 hari itu membuat satu busana, yang busana dasar. Yang kedua adalah dalam 7-8 hari membuat busana kedua, dan mulai hari ke-9 sampai terakhir buat busana fashion show. Nah, di luar dari itu, karena semangatnya daripada peserta, semangatnya dan yang didukung dengan kemampuannya, bisa membuat masih mempunyai waktu untuk membuat busana sendiri. Jadi peserta ini memang tidak semua, tapi beberapa peserta itu membeli bahan sendiri. Setelah tugas-tugas utamanya selesai, mereka memproduksi untuk digunakan sendiri. Jadi pada saat pelaksanaan syuting untuk fashion show-nya, ini mereka sudah menggunakan busana yang mereka rancang sendiri, mereka jahit sendiri di dalam proses pelatihan. Nah, ini adalah suatu yang baru saya alami dengan peserta Pontianak. Sungguh-sungguh saya sangat appreciate terhadap teman-teman peserta di Pontianak. Tentunya ini juga berkat bantuan daripada tim mentor, ada Yupi, ada Beli Gita, ada Mas David, ada Mbak Elvi. Ini tentunya sangat membantu bagaimana pengalaman-pengalaman yang mengajar ini diterapkan dengan baik. Begitu juga sekali lagi terima kasih terhadap kawan-kawan desainer Jambi. Nah, desainer Jambi ini juga sedalam mendampingi juga bisa mengambil ilmu daripada mentor. Pontianak, sorry, ini lidah ke Jambi terus nih. Pontianak, jadi dalam suatu kesempatan nanti kawan-kawan desainer di Pontianak ini bisa mengadakan pelatihan juga. Materinya tentunya adalah bisa sharing dengan dengan mentor yang mengajar kemarin. Nah, ini tentunya suatu kesempatan yang baik bagaimana kawan-kawan desainer Pontianak ini mau join kemarin, mau sharing di dalam pelatihan. Kemudian itu adalah proses yang yang buat saya itu luar biasa. Nah, perlu diketahui juga bahwa dalam proses belajar ada beberapa materi yang dasar. Nah, yang perlu sangat diketahui oleh para peserta adalah bagaimana membuat untuk kelas jahit, bagaimana membuat suatu pola dasar yang sangat efektif, ya, simpel, tapi menghasilkan suatu busana yang nyaman, enak dilihat. Nah,
tentunya ini adalah suatu hasil daripada pembelajaran terus, kita update terus pengetahuan daripada membuat pola dasar. Karena beberapa kali dalam pelatihan, saya ikut menyertakan guru SMK. Jadi dalam guru SMK itu pada saat diskusi, pada saat wawancara bagaimana membuat pola, itu masih menggunakan pengetahuan yang sudah cukup lama, tahun 70-80. Tentunya ini sudah tertinggalnya luar biasa jauh sekali. Nah, kebayangkan kalau gurunya dengan memiliki kemampuan yang tidak terupdate, bagaimana dengan kualitas anak didiknya di dalam SMK jurusan Tata Busana. Ya, kemarin jadi saya minta sangat-sangat berharap ada peserta guru SMK untuk bisa mengupdate pengetahuannya agar diajarkan ke peserta anak didiknya di SMK. Kemudian dalam mendesain, nah mendesain ini juga bagaimana kita, kami mengajarkan membuat sketsa dengan sistematis, ya kan? Banyak sekali kalau peserta awal sama sekali tidak bisa membuat sketsa, tidak bisa bagaimana menarik garis, tidak bisa bagaimana mengarsir warna. Nah, tentunya dengan adanya pelatihan kemarin di dalam 2-3 hari mereka begitu mendapatkan secara teknik yang simpel untuk membuat sketsa, ini mereka luar biasa cepat sekali. Nah, tentunya menarik. Nah, dengan pemahaman mereka yang masih pemahaman dan wawasan mereka yang berada di kabupaten ataupun di kota yang cukup jauh dari kota besar, tentu sangat terbatas. Bagaimana menuangkan ide, bagaimana inspirasi sampai dituangkan ke dalam desain. Nah, ini mereka kemarin kami arahkan dan mereka tentunya dengan menyadari sangat antusias ya, sehingga mereka cepat sekali. Kemudian dari 2 kemampuan ini pada saat terakhir adalah busana. Bagaimana kelas desain, peserta kelas desain itu membuat desain yang menarik tapi bisa dimengerti, bisa dibaca dan dimengerti oleh yang akan memproduksi atau kelas jahit. Nah, ini yang paling penting. Kadang-kadang kelas menjahit, kelas desain itu membuat desain tapi lupa. Kadang-kadang asal bagus tapi tidak bisa direalisasikan ke dalam suatu busana. Ini yang kadang-kadang mereka belum memahami sampai ke sana. Tapi alhamdulillah kemarin mereka bisa memahami hal itu dan bisa membuat suatu bisa menarik. Dan untuk para peserta kelas jahit ini juga sudah bisa membaca suatu desain yang diberikan oleh kelas desain. Nah, ini tentu sangat menarik karena tidak semua orang yang bisa secara teknik ya menjahit, tapi bagaimana itu membaca desain sehingga tidak bisa membuatkan suatu pola. Nah, kemarin alhamdulillah hal ini bisa terjadi dengan baik sehingga bisa membuat suatu busana yang akan ditampilkan dalam peragaan busananya itu. Nah, jadi secara garis besar saya menambahkan seperti itu. Nah, untuk peserta ada maaf. Pada saat terakhir ada peserta yang kelas jahit itu mengundurkan diri. Nah, dia perlu dibantu dari pihak luar yang memang bisa sudah bisa menjahit. Nah, ini sangat membantu bisa merealisasikan daripada 19 busana. Kemudian tentunya tidak semulus itu apa yang saya sampaikan, kendala-kendala juga cukup banyak. Yang paling prinsip adalah kendala di dalam di Pontianak, keterbatasan daripada kain-kain yang ada di toko Pontianak. Aksesoris seperti kancing, benang, ini juga untuk membuat busana yang akan diperagakan. Tapi kalau untuk membuat suatu busana standar sih nggak ada masalah, gitu aja.
Jadi mudah-mudahan dengan makinnya kegiatan kegiatan produksi suatu busana yang nanti mengarah kepada busana siap pakai atau ready to wear. Nah, ini tentunya keberadaan daripada toko-toko aksesoris, fashion maupun kain-kain itu dengan sendirinya akan mengikuti tumbuh karena kebutuhan daripada masyarakat di Kalimantan Barat ini sudah tumbuh kan, karena kemarin peserta banyak dari kabupaten jauh-jauh, dari ada juga yang dari berapa jam ya kemarin yang cerita sampai belasan jam gitu, itu udah sangat luar biasa. Nah, ini demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pelatihan menjahit dan mendesain ini bisa sebagai salah satu mendorong mengangkat potensi mengangkat kain tradisional di Kalimantan Barat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wignyo Rahadi yang sama-sama kita dengarkan bagaimana perjalanan atau juga cerita ya dari para peserta ini ya, dari menjahit dan juga merancang itu sampai dengan selesai prosesnya seperti apa, dari pendaftaran sampai dengan terpilihnya menjadi peserta dan akhirnya sampai dengan finishing atau lulus mereka. Nah, Bapak Ibu yang kami banggakan, tidak lama lagi kita akan menyaksikan seperti sudah saat disiapkan perjalanan video perjalanan ya, kilas balik yang tadi Mas Wignyo ceritakan. Nah, ini akan sama-sama kita saksikan kilas balik kegiatan pelatihan menjahit dan merancang busana selama 14 hari. Kita rangkum dalam video berikut ini. Sama-sama kita saksikan. Bank Indonesia ini terus komitmen untuk mengembangkan UMKM dari waktu ke waktu. UMKM ini merupakan salah satu fondasi dalam penyelamatan ekonomi nasional. Saya menyambut baik dan mengapresiasi upaya menumbuh kembangkan industri kerajinan dan industri kearifan di Kalimantan Barat. Wirausaha di bidang fashion, baik di keterampilan desain maupun keterampilan menjahit, sangat mendukung dan mempercepat penggunaan kain tradisional yang begitu banyak di Kalimantan Barat. Itu dia tadi perjalanan bagaimana situasi pelatihan yang sedang dilaksanakan di gedung kantor Bank Indonesia lama ya, di Jalan Rahadi Usman dilaksanakan. Jadi wah, luar biasa 15 hari mereka sangat antusias gitu ya. Sampai aula itu dibuat pokoknya berantakan sama Mas Wignyo dan kawan-kawan gitu ya. Karena mereka begitu semangatnya untuk mempraktekkan apa yang sudah diberikan informasi oleh Mas Wignyo dan tim pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang berbahagia, nah ini akan kita tampilkan kembali yaitu video peragaan busana hasil karya peserta pelatihan menjahit dan merancang busana Pontianak yang diselenggarakan di Kota Pontianak. Ini juga barangkali bisa atau tidak mempengaruhi kali ya penilaian dari Bulis kita nih ya, Bulis Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat. Ini seperti apa juga hasil-hasil dari para peserta. Sama-sama kita saksikan video berikut ini. Anush kunga
Alhamdulillah, wah sangat luar biasa. Tidak ternyata sangat luar biasa ya hasil dari kawan-kawan, pelatihan menjahit dan juga perancang kain tenun kita. Wah, tadi sudah sama-sama kita saksikan. Itu hasil kerja 14 hari seperti itu, apalagi tahunan nih, ya Pak Agus ya, ya Mas Wiknyo ya. Wah, luar biasa ini. Dan tentunya sudah siap-siap juga nantinya Ibu Lismaryani Starmiji, ya Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat akan mengumumkan juga nih ya untuk 3 terbaik tadi ya untuk penjahit dan juga perancang akan mendapatkan informasi siapa yang terbaik ya 3 peserta terbaik kelas merancang busana dan juga 3 peserta terbaik kelas menjahit. Namun sebelumnya kita dengarkan sambutan sekaligus penutupan dan juga pengumuman pemenang ya secara resmi yang akan disampaikan oleh Ibu Lismaryani Starmiji, Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu pada Ibu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Bank Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati pimpinan Bank Kalbar. Yang saya hormati Kepala OPD Provinsi Kalimantan Barat yang hadir pada kegiatan ini. Yang saya hormati Ketua Dekranasda Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Yang terhormat para pengurus Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat serta hadirin peserta pelatihan yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa kumpul di sini mengikuti acara penutupan kegiatan pelatihan merancang busana dan menjahit di Pontianak tahun 2020. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas upaya-upaya Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Barat untuk turut bekerja sama dengan Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat untuk menumbuh kembangkan industri kerajinan dan industri kreatif di Kalimantan Barat seperti yang telah selesai dilakukan pada hari ini. Demikian pula pada seluruh pihak yang telah berupaya secara sungguh-sungguh sehingga kegiatan pelatihan merancang busana dan menjahit di Pontianak dapat berjalan lancar dan saya berharap hasil pelatihan ini dapat membantu peningkatan kompetisi para perajin baik secara teknis maupun kreativitas sehingga dapat membuat kreasi busana berbasis sumber daya budaya dan kerajinan Kalbar yang luhur beraneka ragam yang tinggi nilainya. Untuk itu, saya berharap hasil pelatihan ini dapat diteruskan untuk kelanjutannya berupa bimbingan, pendampingan, paling tidak pantau secara berkala, terutama oleh pengurus Dekranasda Kabupaten Kota, sehingga potensi SDM yang kita miliki dapat tergali dengan kreativitas dan akhirnya kita mampu menciptakan busana yang berkualitas baik dan tidak kalah dengan daerah-daerah di luar Kalbar. Selain itu pula, saya mengharapkan Dekranasda di setiap daerah, kabupaten dan kota sekalbar dapat membantu pengembangan pemasaran dari hasil-hasil produk dengan kreativitas yang dihasilkan dari para perajin yang telah dilatih
paling tidak untuk pasar di lingkungan pemerintah daerah masing-masing. Hadirin yang saya hormati, untuk para alumni pelatihan, saya harapkan teruslah berkreasi dan berinovasi karena saudara-saudara telah mempunyai kemampuan. Dan jangan lupa jalinlah komunikasi terus baik dengan teman-temanmu maupun dengan instansi pembinaan di daerahnya masing-masing. Dan semoga saudara-saudara dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat menjadi pendorong untuk menciptakan wirausaha baru sesuai dengan potensi yang saudara-saudara miliki. Dan insya Allah dapat berkembang. Setelah pelatihan ini selesai, saya sangat mengharapkan baik dari pihak Bank Indonesia, perwakilan Kalimantan Barat, dapat terus bekerja sama dengan Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kota sekalbar. Dapat secara kontinu memantau perkembangan para peserta yang dilatih. Karena saya yakin bimbingan dan pendampingan secara terus-menerus dapat meningkatkan motivasi, kemampuan, dan kreasi serta rasa percaya diri para perajin yang telah kita bina. Hadirin yang berbahagia, saya harapkan secara keseluruhan laporan dokumentasi selama kegiatan dan visualisasi hasil pelatihan berupa kreasi dari para peserta pelatihan akan menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan, bahkan dapat menjadi contoh atau model pengembangan kerajinan di Kalimantan Barat. Seperti awal sambutan pada pembukaan pelatihan ini, saya tidak bosan-bosannya berpesan agar mengingatkan kembali kepada yang hadir pada hari ini, senantiasa selalu tetap patuh kepada protokol kesehatan. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini dengan harapan mudah-mudahan hasil kegiatan hari ini dan upaya-upaya yang akan kita lakukan dalam pengembangan industri kerajinan dan industri kreatif Kalbar dapat menjadi amal ibadah kita masing-masing. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, pelatihan merancang busana dan menjahit tahun 2020 saya nyatakan resmi ditutup. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu Liz izin Ibu, apakah Ibu sudah siap juga untuk mengumumkan ya 3 peserta terbaik kelas menjahit dan 3 peserta terbaik kelas merancang busana nih Bu? Karena kita minta nanti nih Ibu Liz yang akan mengumumkan. Nah, siapa yang menjadi peserta terbaik kita pada kesempatan kali ini, Bu? Apa tadi langsung? Ya. Langsung ya, langsung. Oh iya, boleh Bu. Karena peserta udah nggak tahan tuh Bu, pada tegang semuanya kita lihat Ibu. Iya. Ngomong dari wajah-wajahnya kita lihat. Singkawang tegang, Sambas tegang, Ketapang juga, kita Kota juga. Wah, ini luar biasa. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan mengumumkan peserta terbaik di kelas desain dan jahit selama 2 minggu di kelas. Pelatihan peserta terbaik ini dipilih langsung oleh Bapak Ujnyo Rahadi dan tim hasil adalah sebagai berikut. Kelas menjahit yang pertama Saudari Fadila Rizkina asal Pontianak memperoleh predikat Best Performance kinerja terbaik.
Selamat untuk Saudari Fadila, asal Kota Pontianak. Yang kedua, Saudari Vicky Dila Trirani, asal Pontianak, memperoleh predikat pola terbaik. Yang ketiga, Saudari Mega Dwi Astuti, asal Pontianak, memperoleh predikat menjahit terbaik. Yang kedua, kelas rancang busana. Pertama, Saudari Lisa Anggriani, asal Kuburaya, memperoleh predikat perform kinerja terbaik. Yang kedua, Saudari Siti Miniwati, asal Pontianak, memperoleh predikat konsep terbaik. Saudari Oktavia Ningsi, asal Pontianak, memperoleh predikat ilustrasi terbaik. Semoga dapat menjadi penyemangat dalam berkarya ke depannya kepada peserta lainnya agar tidak berkecil hati dan semoga dapat terus meningkatkan kualitas ilmunya demi pengembangan ke depan. Terima kasih. Alhamdulillah, Kota Pontianak banyak yang mendapatkan hadiah. Dan sekali lagi terakhir saya ada pantun. Saya mohon maaf untuk minta kepada Bapak Agus supaya nanti bisa juga membina Sintang, Kabupaten Sintang. Jadi kalau Kabupaten Sintang itu ikat tenunnya sangat bagus, Pak. Jadi saya mohon ke Bapak Agus, perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, untuk bisa membina dari Kabupaten Sintang. Terima kasih ya, Pak Agus. Terakhir, saya ada pantun. Saya tidak mau kalah dengan Pak Agus. Saya juga ada pantun. Alam Indonesia indah terhampar. Kalimantan Barat, rumah kayu ulin. Alhamdulillah pelatihan telah digelar. Semoga meningkatkan keahlian perajin. Sungai Kapuas banyak orang main kano. Pagi ke sore tak pandai letih. Ini kata orang Melayu, Pak, tak pandai letih. Terima kasih kepada Pak Wignyo yang sudah sudi jadi pelatih. Teriklah kain Tuan Laksamana, tanjak meninggi berwarna kuning. Terima kasih pada Bank Indonesia ikut memperhatikan para perajin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Cendrawasih, nyebrang lewat Bakahuni. Kami haturkan terima kasih kepada Ibu Lis Mariani. Saya mewakili Pak Agus, Bu. Wah, luar biasa tentunya, dan sekali lagi selamat untuk para pemenang yang the best tadi sudah diinformasikan oleh Ibu Lis kita, dan tentunya semua sebenarnya baik ya, namun ada yang terbaik. Nah, tadi juga Pak Wignyo dan tim sudah memilih dan dibacakan oleh Ibu Lis juga. Sekali lagi selamat tentunya, sangat luar biasa. Dan tentunya ini masih menjadi tantangan di tahun berikutnya nih.
ya. Dan tadi juga satu PR lagi Bank Indonesia setelah Sambas lakukan pembinaan, Bulis juga tadi meminta Sintang. Gimana nih? Apakah juga dapat tantangan juga nih? Dan lainnya nanti akan ikut bergabung. Nah, sekali lagi bisa ditampilkan kawan-kawan operator untuk para pemenang. Nah, ini dia sekali lagi para pemenang kita atau terbaik dari peserta kita dalam ikut pelatihan yang sudah diumumkan tadi bersama-sama. Nah, ini kita coba tayangkan sekali lagi untuk sama-sama kita lihat. Kami silakan kawan-kawan operator. Nah, ini dia pemenangnya. Kelas desain itu ada Lisa Anggriani ya best performance, ada Siti Mainiwati best concept, Octavia Nengsi itu best illustration. Sementara untuk kelas produksi Fadila Rizkina best performance, Vicky Della Tirani best pattern, dan juga ada Mega Dwi Astuti best sewing. Wah, ini luar biasa. Sekali lagi selamat tentunya kita haturkan kepada para peserta yang sudah terpilih menjadi terbaik ya, sangat luar biasa. Semoga ilmu yang diberikan maksudnya dan tim bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih juga buat Mas Wigno sudah bergabung dan tentunya semua peserta Zoom webinar kita pada kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih lebih khusus Ibu Lis juga sudah bergabung bersama kita Dekanasda Provinsi Kalimantan Barat dan semua jajaran Dekanasda Kabupaten Kota yang sudah bergabung juga. Kami aturkan banyak terima kasih. Dan demikian seluruh rangkaian acara kita dalam gelaran kali ini sudah ditutup tadi untuk kegiatan pelatihan menjahit dan merancang busana se-Kalimantan Barat di tahun 2020. Dan juga sama-sama kita saksikan hasilnya tadi, penayangan video hasil karya pelatihan menjahit dan merancang busana dalam rangka hilirisasi kain tradisional Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Dekanas Daerah Provinsi Kalimantan Barat sudah sama-sama kita saksikan. Atas nama Kantor Perwakilan Bank Indonesia, saya Aryo Sabrang mengucapkan terima kasih sekali lagi buat semua peserta yang sudah bergabung dan tentunya sukses buat kawan-kawan semuanya. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Aryo, terima kasih Bu Lis. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum, mohon pamit. Terima kasih Pak Wigno yang sudah hadir juga di kesempatan ini dan juga tim ini banyak Mbak Elvi, Mbak Yuvi, macam-macam yang sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih Pak Wigno dan tim. Terima kasih Mas Aryo. Terima kasih semuanya. Sukses buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Semoga bisa cepat kembali ke Pontianak. Amin. Kapan kita yang ke Bandung? Oh, boleh ditunggu. Kita yang ke Bandung aja Mas. Setuju Pak. Ya, terima kasih semua. Ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Ke Bali. Bali. Ya, ke Bali. Ya. Kita end meeting ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Liv. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Saya lagi kuliah jadi nggak konsen. Terima kasih PI. Terima kasih teman-teman Pontianak. Sami-sami Mbak. Udah 8.000 belum?